Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu kembali di mata pelajaran matematika, tepatnya di hari Sabtu tanggal 18 bulan 4 2020 dengan materi kedudukan dua garis. Nah, ada berapa sih kedudukan dua garis itu? Ada yang posisi garisnya sejajar, berpotongan, berhimpit, bersilangan. Sejajar itu yang seperti apa? Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut berada pada satu bidang yang sama dan memiliki jarak yang sama. Nah, ini contohnya kecil aja ya. Ini contohnya garis K, ini garis L. Ini sampai diperpanjang pun tidak akan pernah berpotongan, tetap aja berjalan pada jalannya masing-masing, sejajar. Kalau berpotongan, beda halnya dengan berpotongan. Ini misal garis K, garis L nya nih. Nah, dua buah garis dikatakan berpotongan apabila jika dua garis tersebut memiliki titik potong yang sama. Mana titik potongnya? Nah, ini titik potongnya bertemu. Kalau aplikasi kehidupannya itu biasanya kalau di pertigaan, perempatan itu kan sebuah jalan, ini jalan nih. Jalan, ini jalan, kita bertemu di titik ini. Ini perempatannya, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Kalau ini aplikasi kehidupan sehari-harinya biasanya di rel kereta itu, ini rel kereta arah mana, ini arah mana. Oke, tapi tetap saja kan rel kereta juga akan ada satu rel kereta yang sama, rel kereta yang berbeda. Ini berarti tidak bertemu di titik potong ini sejajar tuh, sampai kita perpanjang pun tidak bertemu. Kalau berhimpit itu yang seperti apa? Titik potongnya bertemu, dua titik potong bersama. Ini contohnya garis K. Kalau secara kasat mata tampaknya ini hanya satu garis, ternyata ini memiliki dua garis. Garis L-nya pun di sini. Oke, dua buah garis dikatakan berhimpit apabila kedua garis tersebut memiliki dua titik potong yang sama. Ini masih dalam satu bidang ya. Ini juga masih satu bidang, ini satu bidang. Nah, kalau bersilangan, kita masih ke berhimpit dulu. Contohnya itu lebih aplikasinya itu misal di sebuah jam, ini pukul 3, 9, 6, 12. Berhimpit itu saat jarum jamnya tepat di pukul 12.00. Ini jarum pendeknya, ini jarum panjangnya. Ini namanya berhimpit. Kalau bersilangan itu lebih ke bangun ruang karena beda bidang. Hampir mirip dengan berpotongan. Bersilangan namanya hampir mirip ya, silang sama potong, tapi ternyata beda. Kalau bersilangan itu di bidang yang lainnya, garis satunya. Misal ini A B C D, ini E F G H. Nah, ada garis DB di sini. Kemudian bersilangan dengan ini EG atau FH. Yang penting satu garis lagi ini di bidang yang lain. Ini di bidang A B C D, yang satunya di bidang E F G H. Atau kalian boleh di sini di bidang B C G F boleh. Intinya garis lainnya di bidang yang lain. Dalam contoh ini BD bersilangan dengan EG ya. Bersilang dengan atau ini EG, bersilang dengan EG. Nah, sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Jadi garis sejajar itu seperti ini ya, garis K misal dengan garis L. Ini garis K, ini garis L. Berpotongan ada satu garis lain. Ini garis M. Maka akan membentuk
sudut-sudut, ada sudut dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, luar berseberangan. Kita akan membahasnya. Ini kita misalkan sudut A, ini ya, area ini sudut A, area ini sudut B. Ada sudut A ini di sini, ada 4 daerah kan, 1, 2, 3, 4. Kita namakan ini 1, 2, 3, 4. Ini B, 1, 2, 3, 4. Oke. Kita akan menentukan sudut dalam berseberangan itu yang mana, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, luar sepihak, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Sudut dalam tuh mana aja sih? Kita menentukan sudut dalam dan sudut luarnya dulu ya. Sudut dalam itu area ini. Ada sudut A4, kemudian sudut A3. Ini namanya A1, A2, A3, A4. Kemudian yang ini sudut B1 ya, koma sudut B2. Ini sudut dalam. Kalau sudut luarnya seperti apa aja? Sudut luar. Sudut luar ini 1, 2, 3, 4. A1, sudut A1, sudut A2, sudut B3, sudut B4. Nah, kita sudah mengetahui sudut dalam itu area ini, sudut luar ini. Sudut dalam berseberangan, posisi sudut dalam tapi yang berseberangan. Ini kan ini seberang dengan ini seberang dengan ini. Berarti sudut dalam berseberangan itu sudut A3 dengan sudut B1. Kemudian sudut A4 dengan sudut B2. Yang kedua, luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Berseberangan. Luar A1 dengan sudut A1 dengan B3. Kemudian sudut A2 dengan B4. Sudut B4. Yang ketiga, sudut sehadap dulu. Wah, kita harusnya sudut sehadap biasanya di posisi pertama ini. Tidak apa-apa. Sudut sehadap sama hadapnya. A1 B1, A2 B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Sehadap ini yang paling mudah ya menentukannya. Rata-rata anak pahamnya yang sehadap. Ini dengan ini dengan ini dengan ini, A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Ya, betul ya. Setelah itu kita menentukan sudut yang apa ini. Wah, cukup enggak ini gimana ya di sini aja. Yang keempat, sudut luar berseberangan. Luar berseberangan, dalam berseberangan udah ya. Sudut dalam sepihak. Dalam sepihak. Nah,
sudut dalam. Mana sudut dalam tadi ini ya areanya ya, tapi yang sepihak itu lawan dari berseberangan kayak gini, berarti sepihak masih di pihak yang sama. A4 dengan B1, A4 dengan sudut B1, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, sudut A3 dengan B2. Nah, kalau ada dalam sepihak berarti luar sepihak juga ada. Yang terakhir sudut luar sepihak. Luar sepihak yang mana? Ini kasih tanda 2 ya, dengan ini dalam, tapi masih satu pihak. Sudut A1 dengan sudut B1, kemudian ini ibu kasih tanda silang dengan ini, sudut A2 dengan sudut A2 dengan B3. Wah, pusing nggak nulisnya. Oke, setelah kita pelajari tadi kedudukan dua garis, ada yang sejajar, ada yang berpotongan, ada yang berhimpit, dan ada yang bersilangan. Kita juga telah mempelajari apabila ada dua garis dipotong oleh garis lain. Nah, dua garis sejajar ini dipotong dengan garis lain, maka akan membentuk berbagai macam nama-nama sudut. Ada sudut yang dalam berseberangan, sudut luar, sudut sahadat, dalam sepihak, dan luar sepihak. Oke, Ibu harap kalian paham. Sebelum kita ulangan harian, minggu depan kita akan ulangan harian. Kita akan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Oke, Ibu akhiri penjelasan kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.